Shalom. Terpujilah Tuhan yang telah mengasihi saya dan saudara. Sekalipun kita ibadah dalam keterbatasan, biasanya kita Paskah dengan banyak orang. Kali ini kita kami Paskah di gereja, saudara dan keluarga yang beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memperingati Paskah. Tidak kebetulan, kebetulan, boleh dikatakan kebetulan. Hari ini tanggal 10, Paskah pertama di Alkitab juga ditulis tanggal 10, kebetulan ya. Tanggal 10 mereka keluar dari tanah Mesir, dan Paskah itu boleh kembali kita peringati hari ini. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang Paskah mengalahkan ketakutan, menjadi kemenangan tersendiri. Kalau beberapa kali khotbah ini memang diperuntukkan meresponi keadaan sekitar, demikian juga dengan Paskah. Kali ini kita akan membaca Markus pasal 14 ayat 33 dan 34 yang akan menjadi perenungan peringatan kematian Tuhan Yesus di hari ini. Markus 14 ayat 33 dan 34. Begini bunyi firman Tuhan. Dan ia, Tuhan Yesus, membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes beserta Tuhan Yesus. Ia sangat takut dan gentar. Alkitab menulis dengan jelas, Yesus sedang mengalami ketakutan dalam kemanusiaannya, tentu ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya. Next. Bukan sebuah kebetulan Paskah di tahun ini diizinkan Tuhan diperingati dalam suasana yang berbeda. Kalau biasanya kita sudah menyiapkan semuanya, bendahara sudah mulai tanya berapa kilo telurnya disiapkan. Kali ini belum ada kepastian kapan, berapa, dan bagaimana. Nah, tapi bukan berarti itu mengurangi sukacita kita. Sekali lagi, kita ada dalam keadaan yang mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan bisa jadi juga akan berbeda dari tahun-tahun sesudah ini. Ini menjadi tahun yang spesial. Kita beribadah Paskah dengan kesederhanaan sedemikian rupa. Bencana wabah yang saat ini melanda seluruh dunia, tiap hari bertambah, masih belum mereda. Di Indonesia juga semakin daerah-daerah tertentu bahkan sudah menggunakan atau melakukan kebijakan-kebijakan tertentu untuk berusaha menghentikan wabah yang mengamuk di mana-mana. Suka tidak suka memunculkan rasa takut. Kemarin saya sharekan, walaupun itu sebuah info, tapi suka tidak suka juga menambah kekhawatiran. Walaupun sudah saya berikan keterangan, ini bukan untuk ngejek-ngejek ini. Walaupun memang masih ODP, cuma ODP sekarang, tapi orang ODP sekarang mau dia kena COVID atau tidak, orang sudah punya pikiran, wah ini kena COVID, ini kena corona. Padahal belum tentu, ada yang kena sakit jantung, ada yang karena memang sudah usia lanjut, asma, tapi karena dia sedang meninggal dalam keadaan seperti ini, banyak orang sudah punya asumsi, wah dia kena corona dan sebagainya. Karena orang sudah mulai dalam tanda petik bahkan digerakkan oleh ketakutan. Berdiam di rumah ataupun bergerak di luar rumah pun orang sekarang lebih bernuansa ada ketakutan tersendiri. Begitupun juga dengan keadaan yang kita harus akui. Suka
tidak suka keadaan dunia ini memunculkan rasa takut yang tidak biasanya dalam diri seseorang ataupun dalam masyarakat. Itu fakta yang ada, bahwa ketakutan ini sedang melanda. Nah, saya mengangkat kisah tentang Yesus yang juga menghadapi rasa takut ketika mau masuk Paskah. Uniknya, di hari peringatan penyembelihan domba Paskah, justru Kristus Yesus sang domba Paskah dikisahkan sedang bergumul dengan ketakutannya. Ya, sedang bergumul dengan ketakutannya. Yesus sebagai Allah tentu tidak mungkin takut, saudara. Dia Allah, dia Allah. Dan dia pun juga seringkali menegur mereka yang sedang takut ketika badai mengamuk. Dia berkata, kamu gak boleh takut. Kalau kamu takut itu kamu berarti kurang beriman. Ya, imanmu kurang. Tentu dalam sisi kealahan, karena Allah Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dalam kemanusiaan Yesus dalam cerita ini ditampilkan sisi kemanusiaan yang seutuhnya, di mana dalam menghadapi pergumulan perang salib, Yesus mengalami rasa takut, gentar, bahkan dikatakan sedihnya setengah mati. Bukan cuma setengah mati, mengaku sampai hampir mati, mau mati. Anda tahu kalau kita kan bayi, aneh setengah mati, setengah mati, setengah mati. Ini sudah nggak ada setengah-setengahnya rasanya. Dia begitu merasakan takut, kesedihan begitu lupa. Keadaan yang sekarang ini terjadi juga sama. Tidak sedikit di luar sana juga ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami hal yang sama. Tadi malam saya nonton berita, suami istri anak Tuhan, dua-duanya terkena corona. Suaminya meninggal, istrinya sembuh. Tentu ada kesedihan tersendiri. Sudah mereka berjuang, seperti, tapi kemudian meninggal salah satu. Kesedihan sekarang ini bisa menghinggapi siapapun, tidak peduli agamanya apa. Bahkan ratusan orang yang terjangkit. Di sana juga ada anak-anak Tuhan. Nuansa kesedihan hari-hari ini begitu kental. Setiap hari kalau kita cek pakai WA-nya pelayanan COVID-nya pemerintah, ditulis berapa yang terkena, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal, terus bertambah. Kesedihan dan ketakutan. Persoalannya bagaimanakah Yesus mengatasinya? Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Dengan kata lain, benarlah yang disampaikan oleh Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-15 dikatakan di sana bahwa imam besar kita itu sangat memahami kelemahan saya dan saudara. Dia sangat mengerti dan sangat tahu sebab dia pernah menjadi manusia. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ya sama dengan kita. Hari-hari ini memang kita terus akan didorong wedi. Kenapa mau dikatakan jangan takut? Memang sebab saat ini faktanya kita sedang banyak didatangi tamu-tamu ketakutan. Maka perintah itu akan terus diperdengarkan. Dan sekali lagi, ayo mengangkat kisah Yesus yang di dalam malam Paskah itu. Ia juga sedang bergumul dengan ketakutan. Dalam sisi kemanusiaannya dia juga mengalami ketakutan yang dia tidak pernah alami selama dia melayani Bapa sebagai anak Bapa, dan tidak pernah dia alami sepanjang hidupnya. Kita juga tidak pernah tahu, mungkin ini akan menjadi sejarah buat generasi anak-anak kita dan generasi kita bahwa kita pernah mengalami seperti ini.
ibadah tidak seperti biasanya. Dulu kita berdoa supaya bangku-bangku yang kosong ini diisi jiwa-jiwa yang baru. Sekarang kita terpaksa harus berkata, ibadah di rumah saja. Bangku-bangku banyak yang kosong. Semua terbalik-balik. Tapi fakta harus kita terima. Bukan untuk menjadikan kita hancur. Sebab kita juga sama-sama tahu, ketakutan itu memang menghinggapi Yesus ketika dalam keadaan sebagai manusia. Tapi dia kemudian bangkit. Nah, apa yang dia kerjakan? Apa yang Yesus teladankan dalam menghadapi dan merespon masa-masa yang menakutkan itu? Kita buka Lukas 22 ayat 44. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44. Ya, 22:44. Lukas 22 ayat 44 berkata demikian. Yesus sangat ketakutan dan apa? Makin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus makin sungguh-sungguh berdoa. Orang seringkali ketika dalam masa ketakutan, dia bingung untuk mengerjakan apa yang benar. Bahkan tidak sedikit melakukan hal-hal yang salah. Dalam masa-masa ketakutan, keputusan yang benar ditunjukkan oleh Yesus. Ketika ketakutan dia ditulis, dia sangat ketakutan, tapi dia juga ditulis sungguh-sungguh. Ketakutan yang sangat, kesedihan yang setengah mati diresponi juga dengan perdoa yang tak boleh biasa-biasa. Kalau kita bandingkan dengan pengajaran Yesus sendiri dalam Lukas 12 ayat 57, Yesus mengajarkan bahwa ketika engkau tahu apa yang benar, mulailah dari diri sendiri. Ketika terjadi masa-masa seperti ini, kekuatan yang kita miliki kita gunakan untuk menghasilkan sebuah tindakan rohani. Tidak boleh mematikan kehidupan rohani kita. Kita yang harus memutuskan. Ketika Yesus didera oleh ketakutan, dia tidak terhanyut, dia tidak terbabit, dia tidak terpuruk dengan ketakutan itu, dia tidak mundur, dia tidak hancur. Demikian juga dengan saya dan saudara. Lukas 12 ayat 57, Yesus sendiri mengajarkan, maka dia kemudian melakukannya. Yesus memberikan sebuah pengajaran bahwa ketika engkau sudah tahu apa yang baik, seharusnya engkau melakukannya dengan benar. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Biasanya kita beribadah secara komunal, menerima instruksi secara komunal bersama-sama. Kali ini saudara jauh dari jangkauan, jauh dari pengawasan gembala. Tetapi mari diri sendiri harus mengambil keputusan yang produktif secara rohani. Kita tidak terlarut, kita tidak hanyut, kita tidak mundur, kita tidak hancur oleh karena ketakutan, tapi bangkit, sembahyang. Hari-hari ini siapa yang apa dan siapa yang jadi pengharapan? Hanya Allah semesta alam. Demikian juga dengan kita. Di rumah sakit, para tenaga medis sebelum menangani pasien, mereka bergandengan tangan berdoa. Karena siapa lagi? Mereka mungkin pakai APD, mereka mungkin menggunakan pelindung-pelindung yang semampunya. Tapi perlindungan yang sejati hanyalah keputusan Tuhan untuk menyelamatkan. Dan itu harus kita lakukan. Yesus sungguh-sungguh sembahyang. Paskah
di masa yang unik ini, di masa yang khusus ini, di masa wabah ini, menjadi sebuah panggilan untuk anak-anak Tuhan kembali merekonstruksi, membangun kehidupan Tuhan yang selama ini mungkin santai-santai saja. Bahkan ketika awal-awal mengamuknya COVID masih terjangkit 2 orang, 5 orang, masih ada orang yang celelean. Allah yang mati, harus mati, Pak yang mati. Sekarang tidak ada yang berani berkata demikian. Karena kalau seseorang sudah positif terkena corona, apalagi dia tidak punya harapan hidup yang besar, otomatis itu adalah hari terakhir dia bersama dengan keluarganya yang tidak akan lagi bisa diperlakukan seperti halnya orang mati yang lainnya. Engkau tidak bisa ditunggui di rumah sakit oleh keluargamu. Ketika engkau meninggal, engkau tidak bisa dilihat wajahmu. Engkau tidak bisa menikmati atau mengalami prosesi sewajarnya orang meninggal. Meninggal dalam kesakitan dan lain sebagainya. Ayo, saatnya kita sungguh-sungguh sembahyang. Apalagi kalau kita punya sanak keluarga yang ada di zona merah tempat si wabah ini mengamuk dengan tidak punya mata. Mengamuk siapa saja bisa dihantam. Tidak peduli menteri, tidak peduli petani, tidak peduli rakyat, tidak peduli pejabat, semuanya bisa. Ayo kita sembahyang. Selanjutnya, dalam doa itu, ketika kita sungguh-sungguh sembahyang, kita belajar bahwa doa itu dalam Markus pasal yang ke-14, Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-36, ini isi doa Yesus yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh, yang dia utarakan dengan sungguh-sungguh. Markus pasal yang ke-14 ayat 36 bagian yang ke-A, di sana dikatakan, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam kesungguhan kita sembahyang ini tidak boleh hilang. Doa itu berarti mempercayai kuasa Allah mampu melakukan segala sesuatunya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Demikian juga dalam keadaan seperti ini. Ini yang harus dipercayai, tidak ada yang mustahil. Walaupun mungkin seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang bisa merasa kebal, bisa terlewati. Tapi toh tetap tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun mungkin kita punya kerentanan tersendiri, kita punya keterbatasan tersendiri, kerawanan tersendiri, atau bahkan mereka, anak-anak kita, keluarga kita ada di daerah-daerah yang mungkin saat ini wabah ini mengamuk begitu rupa. Tapi tidak ada yang tidak mungkin Tuhan menolong mereka. Ketika Tuhan mengamuk kepada bangsa Mesir, Tuhan tetap bisa mengkhususkan umatnya di tanah Goshen. Wabah yang begitu rupa seolah-olah punya mata, kematian yang begitu mengerikan seolah-olah bisa membedakan. Siapakah yang melakukannya? Allah dengan segala kemahakuasaannya. Ketika kita sungguh-sungguh sembahyang ini tidak boleh. Doa itu isinya ini. Percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup menghentikan badai ini. Engkau sanggup menghentikan wabah ini. Itu tidak boleh hilang. Engkau sanggup melindungi kami. Engkau sanggup mengembalikan kondisi ini. Di malam Paskah itu, seruan ini yang diserukan dengan sungguh-sungguh. Maka Paskah hari ini pun juga sama. Anak-anak Tuhan harus menyerukan ini dengan sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan, pertolongannya tersedia, tepat pada waktunya. Lalu selain kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa,
yang tidak ada yang mustahil bagi dia. Ayat 36 bagian B. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Doa itu berarti mempercayakan diri pada, saya menggunakan istilah ini, kendali Allah. Percaya pada perlindungan Tuhan, itu juga yakin betul bahwa ini terus saya katakan, semuanya ini pasti tetap ada di dalam kendali Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak ada dalam kendali. Iblis itu ketika mau mencobai Ayub dengan sedemikian rupa, itu sama Tuhan sudah dikasih waler garis. Iki sing oleh, iki sing roleh. Dan iblis tidak berani sudah melompat 1 mili saja, tidak berani. Tidak akan berani melompati lebih dari yang sudah digariskan. Demikian juga dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Ketakutan yang saat ini mungkin berusaha untuk menghancurkan semua orang. Percayalah, dalam kendali Tuhan segala sesuatunya pasti akan berakhir dengan baik. Asalkan saya dan saudara tetap percaya dengan sungguh-sungguh, sembahyang dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, doa itu mempercayakan diri pada kendali Tuhan. Biar kehendakmu yang jadi, gelem ditoto. Dijak sembahyang kalau Roh Kudus, ayolah sembahyang. Kalau diajak baca firman Tuhan, diajak membangun mesbah doa, di masa-masa yang sukar ini, manut, belajar manut. Ya, kalau orang sudah butuh, ya mau melakukan apa saja, ya memang seharusnya demikian. Untuk mewujudkan apa yang diinginkan, untuk dialami, manuto. Izinkan dirimu ada dalam kendali Tuhan. Saya simpulkan menjadi 3 hal ini ya. Momen Paskah mengingatkan kita bahwa 1, tekanan, kegentaran, kesedihan, dan ketakutan bukanlah alasan untuk kita memandulkan potensi rohani kita. Catat baik-baik. Tekanan, kegentaran, kesedihan, dan ketakutan tidak seharusnya membuat kita tidak menghasilkan tindakan rohani yang benar. Tuhan berkata, kalau kamu tahu apa yang benar, putuskanlah sendiri, wes gak usah bingung karo liyane. Kalau kamu tahu itu benar, putuskanlah. Lukas pasal 12 tadi. Tentukanlah diri sendiri ini yang harus memutuskan. Orang lain bisa hancur, saudara tidak perlu hancur. Orang lain bisa sampai bunuh diri karena persoalannya, saudara tetap tegar meskipun harus melewati masa yang sukar. Bukan alasan untuk memandulkan potensi rohani kita. Justru dalam masa kesesakan itulah saatnya memperbaiki kehidupan doa kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki relasi kita dengan Dia. Dalam doa-doa kita di masa-masa yang menakutkan ini, isilah dengan doa-doa yang isinya beriman, percaya Tuhan sanggup, amat sanggup, selalu sanggup, pasti sanggup menolong. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dihadapkan kepada dapur api, dia katakan ini, Allah kami sanggup menolong kami. Dia tidak kehilangan kepercayaan itu. Bahkan ketika Tuhan putuskan seandainya Tuhan tidak menolong kami pun tidak mengurangi keyakinan kami bahwa Dia sanggup tolong kami. Ini yang tidak boleh hilang, tidak boleh goyah, yang harus diserukan, didoakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Karena selalu ada pola Tuhan, tidak pernah
hampir tidak pernah berubah. Akan selalu ada yang menikmati kekhususan, kasih karunia, kemurahan. Dalam segala apapun selalu Tuhan sisakan orang-orang yang ngalami Tuhan. Selalu ada orang-orang yang mengalami kemurahan di tengah orang lain mengalami begitu banyak hal yang menyakitkan, menyulitkan hidup mereka. Dan dalam doa-doa kita di masa-masa yang menakutkan, percayakanlah hidup kita pada kendali Tuhan. Kalau Dia yang beserta dengan kita, Dia yang mengatur semuanya. Kalau iblis saja tahu betul bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan, masakan kita, anak-anaknya, tidak percaya pada kendali Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Sungguh-sungguhlah berdoa. Dalam doa yang sungguh-sungguh itu, naikkanlah iman dan pengharapanmu serta penyerahan dirimu. Itulah yang dilakukan Yesus di malam Paskah saat Dia hadapi ketakutan. Tuhan Yesus kiranya menolong. Tetap semangat, Dia pasti menolong kita. Amin.